Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Inspirasi. Saat ini saya sedang berada di Bima, tepatnya di kediaman Abang Latofi, yang kebetulan kami saat ini sedang bersama-sama berada di Bima dalam rangka untuk tentunya pulang kampung ya. Tapi kebetulan kami juga ingin memanfaatkan situasi ini untuk mengobrol sesuatu, tentunya hal yang sangat penting untuk daerah kita, daerah Sumbawa pada umumnya, dan khususnya juga daerah Bima, Dompu. Oke, Bung Latofi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar, Abang dah? Waduh, kalau sapaannya begini, Iya. saya iseng untuk kita panco dulu. Oh iya, boleh dong. Biar kita memenangkan Lahanu kan? Oke, Sobat Inspirasi, kebetulan saya ditantang untuk panco nih. Biasanya saya udah sering sekali untuk berolahraga. Tapi kali ini saya akan menantang Abang Da Latofi alias Taufik, atau saya nih Irwansa alias Lahanu nih. Oh, Irwansa alias Lahanu. Begini, Bung Irwan. Iya. Bisa nggak kalau saya memenangkan panconya? Siap. Saya dapat kesempatan untuk naik kapal Lahanu gratis. Boleh dong, itu Boleh, bagus. ayo. Nah, kalau saya yang menang gimana nih? Oh, kalau Bung Irwan menang, Apa penghargaannya nih? Saya juga layak nggak dapat penghargaan CSR saya sudah siapkan 3 ekor ayam panggang khas Bima. Iya ya, Masya Allah. Dengan mangge madanya. Boleh dimakan sepuasnya. Oke. Kalau nggak kuat makannya boleh bagi kepada yang lain. Tapi sebelum itu, Bang Latofi kayaknya agak langsingan dibanding saya. Saya menjalani diet hidup sehat. Iya. Berat badan saya dari 90 sekarang turun 80. Oke, rasa-rasanya saya perlu mengikuti cara diet dari Bang Latofi dan keluarga, karena saya sering pantau juga nih. Lewat akun media sosialnya sering terlihat sekali cara diet yang enak, nikmat rasanya. Mudah saja. Kita ikut pola makan manusia purba. Makan dari apa yang disediakan alam, itu kita makan. Siap. Jadi kita tidak mengolahnya berkali-kali. Kemudian kita memakan yang di luar yang disediakan oleh alam. Kalau manis dari alam, bukan manis dibikin buatan. Ya, nanti kita coba, Sobat Inspirasi. Tapi saatnya kita, tadi saya ditantang untuk panco, dan saya kalau menang nanti dapat ayam 3 ekor. Kemudian kalau beliau menang, gratis naik kapal Lahanu katanya. Siap, Bang Latofi? Wah. Ayam. Aduh. Bukan berarti dia mudah, cuman saya mengalah. Sip. Mengalah untuk 3 ekor ayam. Oke, kita lanjut ke hal yang perlu kita bahas sore hari ini. Saya panggilnya Abang atau Kakanda ini? Bung Latofi. Bung Latofi. Oke, Bung Latofi. Saya ingin sedikit mengorek tentang latar belakang daripada Latofi School of CSR. Nah, ini kan kalau tidak salah Latofi School of CSR ini berada di Jakarta domisilinya, dan kami juga sangat banyak mendapatkan informasi telah banyak memberikan penghargaan kepada perusahaan-perusahaan besar yang ada di negara kita dari tentunya berbagai bidang tentunya ya, perusahaan tersebut. Nah, kali ini saya ingin mengorek sedikit latar belakang daripada berdirinya Latofi School of CSR ini. Bagaimana sebenarnya? Ya, ini sekolah yang tidak ada gedungnya. Iya. Tetapi sekolah bagi semua orang, bagi semua pihak yang ingin mengembangkan Indonesia dari sisi tanggung jawab sosialnya. Tanggung jawab sosial siapa? Ada perusahaan di dalamnya, ada pemerintah di dalamnya, ada organisasi sipil masyarakat juga berada di dalamnya. Nah, inilah yang ingin kami tangani agar Indonesia mendapatkan berkah
dari tanggung jawab sosial berbagai pihak ini. Nah, tepatnya 15 tahun yang lalu kami dirikan Latofi School of CSR. Saya pendiri dan menggunakan nama saya sebagai nama sekolahnya. Lantas kemudian kami berkumpul dengan banyak ahli CSR, bergelar doktor, ada beberapa profesor, sekitar 10 orang profesor juga terlibat di dalam pendirian sekolah CSR Latofi ini. Nah, apa yang kami lakukan pertama kali adalah membuat sebuah standar praktek CSR di Indonesia itu harusnya seperti apa. Nah, kami lakukan kajian-kajian dan kami formulasikan. Nah, formula untuk melaksanakan tanggung jawab sosial ini kemudian saya formulasikan lagi dalam satu buku yang sangat ringkas yang saya beri judul Kill CSR. Jadi bunuh CSR. Mungkin kita semua bingung kenapa harus dibunuh CSR itu. Padahal kita sedang ingin mengembangkannya. Nah, masyarakat Indonesia menyalahartikan CSR itu sesuai dengan kepentingannya masing-masing. Pemerintah mengatakan ambil uang perusahaan, terus kemudian gunakan sesuka-suka kan? Apakah untuk perayaan hari-hari besar ataupun sekedar makan-makan atau event-event yang nggak ada kaitan dengan tanggung jawab sosial dari perusahaan itu. Terus kemudian ada juga kelompok-kelompok masyarakat yang di sekitar-sekitar perusahaan ataupun sekitar-sekitar tambang itu menganggap CSR itu ATM mereka. Jadi digedor dengan demonstrasi, ancaman, baru keluarlah uang dari perusahaan. Jadi praktek-praktek yang memang sangat tidak bertanggung jawab. Nah, kita harus bunuh kata CSR ini. Nah, bagaimana cara membunuhnya? Maka kita harus melakukan kolaborasi dengan 7 pendekatan. Jadi di buku saya itu ada 7 pendekatan yang harus dilakukan apabila kita ingin mendapatkan praktek CSR yang sesungguhnya. Nah, tentu saja semuanya itu dengan kolaborasi berbagai pihak. Nah, selain pengembangan wawasan keilmuan atau wawasan pengetahuan tentang CSR yang Indonesia, saya berpikir bahwa kita harus membuat penghargaan kepada perusahaan, kepada pemerintah daerah. Jadi tidak hanya fokus pada perusahaan tentunya ya. Tidak hanya perusahaan. Karena kan pemahaman tadi kan CSR. Biasanya penangkapan kami bahwa CSR ini berlaku tadi pada perusahaan-perusahaan yang memiliki bidang usaha tertentu, yang memiliki penghasilan mandiri. Nah, kalau ini kan pemerintah juga ada yang diberikan penghargaan dari Latofi School of CSR ini. Kenapa itu? Pemerintah? Itu kan pertanyaannya kan. Nah, pemerintah itu memainkan peranan penting di dalam menentukan arah CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan di daerahnya. Oh gitu. Jadi bukan pada pemerintah itu sendiri, tapi dia memberikan semacam kepada perusahaan itu agar ditekankan bahwa ini kalian berada di wilayah saya, kalian harus menegakkan aturan CSR seperti itu. Bisa juga seperti itu, tetapi perkembangan kemudian ini juga sekitar belasan tahun yang lalu dunia mengenalkan ISO 26000 mengenai social responsibility. Social responsibility itu berlaku untuk seluruh organisasi, tidak terkecuali pemerintah, lembaga-lembaga sosial, masyarakat, lembaga pendidikan, semua harus tunduk pada guidance social responsibility itu. Jadi semua kita dalam payung hukum yang sama sebenarnya. Nah, itu menariknya. Nah, organisasi-organisasi sipil masyarakat pun juga harus
termasuk partai, dia harus punya tanggung jawab sosial. Oke. Nah, sekarang ini apa tanggung jawab sosial partai? Itu adalah mungkin bahasan yang berbeda. Iya. Tapi saya ingin mengatakan bahwa tanggung jawab sosial itu untuk semua, termasuk kita pribadi. Iya, iya. Person social responsibility. Itu ada tanggung jawab sosialnya. Nah, inilah yang ingin dikolaborasikan. Nah, balik lagi kepada penghargaan tadi itu. Pertama kali di tahun 2009 kami mulai mengadakan Indonesia Green Award. Yeah. Ini adalah penghargaan lingkungan, penghargaan nasional bidang lingkungan hidup. Jadi sebetulnya ini idenya ini sebenarnya berangkat dari internasional itu sendiri. Kemudian Latofi CSR of School melakukan mengambil itulah sebagai inisiatif juga. ISO 26000 memang memberi inspirasi bagi kami juga untuk bagaimana mendukung berkembangnya praktek tanggung jawab sosial di Indonesia dari sisi yang kami mampu lakukan. Artinya saya melihat masyarakat Indonesia atau perusahaan-perusahaan di Indonesia itu harus dilombakan inisiatifnya itu. Baik. Nah, kalau dilombakan, mereka akan yang tadinya nggak mau melaksanakan akhirnya akan bersemangat. Semangat untuk mau tampil. Terus kemudian semangat untuk mengembangkan. Tahun berikutnya lagi mereka ikut lagi dengan program-program yang berbeda, yang baru. Nah, jadi ini saya melihat perkembangan, karena ini kita udah 13 tahun menyelenggarakannya setiap tahun itu, memberikan dampak positif yang sangat masif untuk seluruh Indonesia. Bayangkan lingkungan hidup dari Sabang sampai Merauke, dari utara ke selatan juga mendapatkan manfaat dari perusahaan-perusahaan yang ada di situ. Oke, sebelum kita melangkah lebih jauh tadi kan kita ini rencananya ini dalam pembicaraan kita ini fokus kepada rencana Latofi CSR of School. Latofi School of CSR. Ya, seperti itu. Ini kan rencananya untuk Pulau Sumbawa, tapi saya belum menuju ke sana dulu nih, Bung Latofi. Tadi disampaikan bahwa ini kan ada kata school nih. Saya sedikit juga mau dong mendapatkan pencerahan. Latar kaitan school ini kan tadi sudah dibilang bahwa tidak ada gedung tanpa sekolah. Ya. Tadinya jujur saya memahami bahwa ini adalah kayak semacam universitas yang memang rektornya itu adalah Bung Latofi. Nah, ini saya pengen sedikit dong gambaran yang lebih luas. Kenapa harus ada kata schoolnya nih? Ya kan? Seperti itu. Coba sedikit dijelaskan. Sekolah itu nggak ada batasnya. Artinya kalau kita belajar, ingin berguru, itu juga kepada siapapun. Nah, kami mengembangkan bahwa The Latofi School of CSR itu adalah guru bagi berbagai pihak untuk mengembangkan tanggung jawab sosial. Nah, saya kemudian meyakini diri saya bahwa saya harus menjadi gurunya juga. Di samping pihak-pihak lain yang datang berguru ke saya pun saya anggap juga sebagai guru, karena saya belajar dari mereka, dari kisah mereka, dari praktek mereka tentang CSR itu, dan kemudian itu akan memperkaya hasanah keilmuan kita tentang tanggung jawab sosial perusahaan itu sendiri. Baik. Jadi semua orang adalah guru. Baik. Yaitu Sobat Inspirasi, itu sedikit tentang gambaran ya tentang Latofi CSR. Latofi School of CSR. Sorry. Atau yang paling mudah, Sekolah CSR Latofi. Ya, Sekolah CSR Latofi. Oke. Bung Latofi, selanjutnya saya tadi udah gambaran cukup banyak tentang latar belakang CSR-nya yang dipimpin oleh
Bung Latofi. Tapi ke sininya saya ingin mendapatkan tentang, saya mendengar kabar bahwa akhir-akhir ini atau di belakang ini Latofi School ini ingin melaksanakan Green Awards untuk daerah kita atau di Pulau Sumbawa itu sendiri. Ya, namanya Pulau Sumbawa Green Award. Nah, apa yang terjadi sebenarnya di Pulau Sumbawa sehingga perlu diberikan penghargaan ataupun kegiatan semacam ini oleh Mengerikan. Mengerikan. Apa yang Mengerikan mengerikan sekali. itu? Orang-orang di Kota Bima, orang-orang di Kabupaten Bima, Ya. orang-orang di Kabupaten Dompu pada saat musim hujan, Ya. mereka hidup dalam teror banjir. Banjir. Karena memang begitu hujan itu turun, langsung banjir. Ya. Dan terakhir kita sama-sama menyaksikan di Kota Bima sendiri antara 7 hingga 8 kali kalau tidak salah. Lebih dari itu. Lebih dari itu. Enggak, ini tahun ini atau Iya, bulan ini, lebih dari dalam satu itu. bulan. Dalam 1 bulan lebih dari itu, karena hujan itu selang sehari hujan lebat, terus kemudian terjadi luapan, Ya. belum lagi di lautnya itu air pasang, maka langsung terjadi banjir. Nah, jadi kengerian-kengerian seperti ini, kalau kita cari penyebabnya, semua orang di Pulau Sumbawa ini tahu. Ya. Apa penyebabnya? Penyebabnya adalah hutan-hutan itu digunduli, baik milik mereka sendiri maupun milik negara. Ya. Digunduli kemudian untuk ditanami jagung. Nah, jadi pengubahan lahan ini menyebabkan nggak ada lagi air yang bisa menahan. Nggak ada lagi pohon maksudnya. Nggak ada lagi pohon. Pohon yang bisa menahan aliran air dari atas gunung itu sendiri. Langsung meluncur semua ke bawah. Apalagi Bima, juga Dompu, beberapa bagian dari Kabupaten Bima itu berada di cekungan yang dikelilingi oleh pegunungan semua. Jadi begitu gunungnya nih gundul, itu semua langsung mengarah ke pemukiman. Nah, bayangkan berapa ratus ribu orang, bahkan hampir sejuta saya kira ya, Pulau Sumbawa ini juga hidup dalam ancaman banjir. Ini adalah ancaman Yang luar biasa. sudah menjadi bencana ekologi. Nah, melihat ini semua, saya kemudian berpikir apa yang harus dilakukan Ya. untuk daerah ini. Betul. Nah, kalau kita melakukan inisiatif-inisiatif semacam gerakan-gerakan penghijauan biasa dengan mendorong pihak-pihak semua pihak untuk melakukannya. Penanaman, penghijauan kembali. Rasanya memang ini kami juga semua sering melakukan itu dan hampir kami itu mengalami kegagalan dalam hal melakukan penghijauan. Negara gagal bermiliar-miliar rupiah, ratusan miliar digelontorkan untuk penghijauan bertahun-tahun, Ya. semua nihil. Nah, sekarang Latofi School of CSR. Kami punya solusinya. Apa solusinya nih? Kami punya solusinya. Nah, ini mohon dijelaskan. Jadi kami melihat bahwa ada perangkat-perangkat kelurahan, perangkat-perangkat pemerintah desa yang tidak digunakan di dalam mengatasi persoalan lingkungan hidup dan persoalan ekonomi masyarakat. Nah, kami melombakan desa-desa, kelurahan seluruh Pulau Sumbawa ini. Jadi ada 5 kategori daerah. 5 daerah: Kota Bima, Kabupaten Dompu, Kabupaten Sumbawa, dan Kabupaten Sumbawa Barat. Nah, penghargaan yang utama kami berikan kepada kelurahan-kelurahan ataupun desa-desa yang melakukan inisiatif 5 kategori. Nah, saya harus melihat 5 kategori ini dan harus saya baca. Pertama, konservasi hutan dan air, sehingga keanekaragaman hayati hewan berlangsung normal. Dengan begitu, air sebagai sumber penghidupan dari ekosistem tetap terjaga. Sangat disarankan konservasi hutan dan air dengan mempertahankan keberadaan hutan, menghutankan kembali lahan yang terlanjur rusak, berbasis pengembangan ekonomi masyarakat.
Nah, contohnya mendukung bisnis pembibitan tanaman produktif dengan memanfaatkan dana desa. Ya. Tentu yang mendasar adalah membuat peraturan desa atau kelurahan untuk larang tebang pohon. Dan wajib menanam pohon produktif. Jadi harus ada aturan dulu. Jadi Dari pemerintah itu sendiri. dari pemerintah desa atau pemerintah kelurahan. Oke. Mereka harus bikin aturan itu. Nah, apa peran dari Latofi CSR School of SCSR ini untuk menekan ataupun memberikan arahan kepada pemerintah itu sendiri? Soalnya selama ini kan pemerintah cenderungnya ketika mereka membuat aturan itu cenderung ada perlawanan balik dari masyarakat itu sendiri. Ya. Terkhusus dalam kaitan dengan penggundulan hutan, di mana di situ ada sesuatu, di mana ada kepentingan ekonomi di sana, terutama masyarakat itu sendiri. Sementara dari pemerintah juga belum memberikan solusi untuk hal itu. Oke. Tidak ada yang kurang dari regulasi yang ada. Undang-undang tentang pertanian melarang untuk menebang itu undang-undang kehutanan, undang-undang pertanian, perkebunan itu melarang tanam di kemiringan sekian. Nah, tapi kita langgar semua. Betul. Dan banyak sekali aturan-aturan yang dibuat. Tetapi tidak pernah ada aturan yang dibuat di tingkat warga. Nah, warga itu di bawah penanganan kepala desa atau lurah. Nah, sekarang kami adakan kategori 1 ini, di mana mereka harus memiliki aturan itu. Oke. Nah, biarlah warga sendiri bersepakat untuk mengatur diri mereka sendiri. Jadi ini kita balik, bahwa aturan ini adalah dari bawah. Dari bawah. Nah, bukan dari atas. Oke. Jadi mungkin semacam dulu kan kalau sebelum adanya aturan-aturan modern, di tiap desa itu kan ada yang namanya hukum adat. Bisa nggak itu diterapkan di situ? Sangat bisa. Jadi desa bisa mengadopsi hukum adat atau cara-cara hukum adat itu untuk membuat aturan atau perdes atau peraturan kelurahan. Itu sangat bisa. Jadi sederhana sebenarnya, larang tebang pohon, walaupun itu punya nenek moyang kita. Terus kemudian tanam pohon produktif, wajib tanam pohon produktif. Nah, kalau mereka sepakat untuk mengatur dirinya sendiri, kenapa enggak? Nah, Latofi School. Sebentar, sebelum Latofi. Ini saya mengalami sendiri nih. Di kampung saya sempat memposting kemarin tentang gundulnya hutan atau gunung di belakang kampung saya. Dan saya di dalam rukun keluarga adalah ketua rukun keluarga di desa saya, terutama yang ada di perantauan di Jakarta. Di dalam grup WhatsApp, pulang beberapa waktu yang lalu, saya memotret gunung itu dan saya masukkan ke dalam grup. Di situ juga ada keluarga besar kita yang ada di kampung. Saya menyampaikan, tolong dong ini dihentikan. Di situ ada sesuatu yang memang sulit untuk dibantah, yaitu semacam SPPT, surat kaitan dengan pengolahan hutan itu sendiri. Dan mereka itu setiap tahun membayar, surat SPPT itu dikeluarkan oleh pemerintah. Dan ada mereka punya kewajiban membayar pajak setiap tahun. Dan ada bantahan, kami punya hak atas ini. Nah, kami punya keabsahannya mengelola hutan ini. Makanya kami berani. Nah, kira-kira sebelum melakukan menerapkan sebenarnya atau menyarankan kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah, kemudian turunannya kepada pemerintah desa, ini kan ada yang perlu dicabut, semacam surat izin tadi. Nah, peran daripada Latofi dalam hal ini seperti apa kira-kira? Ya. Nah, semacam ada perlawanan balik tadi kan? Perlawanan balik ini bukan hanya semacam mengangkat senjata, tapi ada semacam legalitas nih. Mereka punya pegangan itu. Iya. Nanti ada kategori 6. Ya. Yang ditujukan kepada pemerintah kabupaten atau pemerintah kota. Nah, kategori ini 6 ini namanya pemerintah bijak lestarikan alam. Ya. Ada satu yang menarik di sini. Salah satunya adalah penegakan hukum atas pelanggar ketentuan
menjadi poin penting untuk mendapatkan penghargaan kategori ini. Ya. Nah, apa yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bima dengan membakar gubuk-gubuk dari para peladang Ya. yang peladang Telah liar melakukan lah, penanaman. yang telah melakukan penanaman Ya. jagung, dan bahkan mereka membakar, menyemprot Ya. tanaman jagung ini Ya. itu. Nah, penegakan hukum seperti ini perlu dilakukan pada mereka-mereka yang bandel, Ya. karena aturan itu bukan untuk menyengsarakan lingkungan hidup Ya. atau membuat rusak lingkungan hidup, atau bukan untuk menyengsarakan masyarakat. Ya. Nah, orang yang menantang aturan itu memang harus dilakukan penindakan. Ya. Jadi kalau mereka menantang, tentu adalah penegakan hukum. Tapi apakah tidak sebaiknya tadi ya, yang saya bilang, ada legalitas semacam tadi, izin pengelolaan hutan, SPPT, yang tiap waktu mereka bayar pajak, alangkah tidak sebaiknya itu dicabut dulu oleh pemerintah, baru kita menerapkan hukum tadi, aturan tadi. Kita belum tahu persis, Ya, belum coba tahu nanti. persis, tetapi yang saya tahu bahwa lahan-lahan yang masuk sebagai lahan negara, Lahan tutupan negara ya. lahan negara itu ada namanya program hutan kemasyarakatan, Ya. perhutanan sosial. Nah, hutan kemasyarakatan (HKM) itu mengeluarkan surat izin Ya. buat dikelola, Ya. dan mereka membayar Ya. Pajak. pajak atas itu. Betul. Tetapi suruh buka di aturan ketika mereka mendapatkan lahan itu. Oke. Lahan itu harus ditanami Ya, ya. dengan pohon-pohon yang, Yang produktif. produktif atau membuat konservasi bagi lingkungan hidup. Iya, betul Kalau sekali. tadinya lahan negara itu lahan yang udah gundul, mereka punya kewajiban untuk menghutankan kembali Melestarikan. dan melestarikannya. Nah, hutan yang ditanam ini adalah hak mereka untuk memanfaatkannya, Betul. tapi bukan juga untuk menggunduli. Merusaknya. Nah, menggunduli pun itu ada aturannya. Oke. Ketika panennya, Betul. misalkan 10 tahun. Nah, itu kan harus ada tebang pilih dan segala Ya. macam. Nah, itu aturannya. Mereka kemungkinan tidak mengetahui aturan itu, sehingga menggunakan kata-kata yang tidak sepantasnya. Iya. Jadi ada kebutaan hukum di situ. Baik. Tidak ada penerangan buat mereka. Mereka mungkin tidak salah, mungkin juga Ya. tidak paham sesungguhnya. Karena memang perhutanan sosial atau HKM itu tidak dibarengi dengan sosialisasi yang baik. Nah, itulah kira-kira ininya. Oke. Jadi saya mau lanjut lagi Siap, kepada silakan. dua kategori kedua. Tani ternak peduli hutan. Setelah peraturan desa atau kelurahan dibuat, pemerintah desa atau kelurahan disarankan memiliki program edukasi kepada warga agar bertani atau berternak yang peduli perlindungan hutan. Nah, jadi edukasi ini adalah kategori tersendiri yang mereka bisa ikuti. Mereka tinggal laporkan bahwa kami telah mengedukasi warga untuk tani ternak. Jadi adanya edukasi ini adalah tiket untuk mendapatkan penghargaan dari kami. Nah, selama ini ada apa tidak yang seperti itu? Sehingga mereka bertani, menggunduli warganya, menggunduli hutan sesuka-sukanya, karena pemerintah desa atau dinas-dinas terkait itu tidak memberikan edukasi untuk bertani atau berternak yang baik. Padahal jadi melakukan pembiaran lah istilahnya seperti itu ya. Iya. Jadi karena Latofi School of CSR ini adalah guru, maka kategori-kategori yang kami berikan itu adalah kategori-kategori edukasi bagi warga. Jadi kita tidak melakukan cara-cara yang drastis, tetapi cara-cara yang edukatif. Nah, program edukasi kepada warga agar bertani atau berternak yang peduli perlindungan hutan, agar terjadi saling ketergantungan dalam ekosistem, seperti menanam lamtoro di bukit yang gundul misalkan gitu. Nah, lamtoro tumbuh cepat, berfungsi menahan erosi tanah.
daunnya sangat baik untuk pakan ternak. Ya. Nah, apabila warga masyarakat yang sekarang bertani jagung itu diberikan edukasi untuk berternak kambing Ya. atau berternak sapi Sapi. saja dengan menanam lamtoro di lahan mereka itu, mungkin keuntungannya jauh lebih besar daripada menanam jagung. Iya, betul. Nah, ini adalah kategori 2 yang harus dilakukan oleh pemerintah desa atau kelurahan dengan dinas terkait sebagai pembimbingnya ataupun perusahaan-perusahaan yang menjalankan CSR-nya sebagai bapak asuhnya. Oke. Yang ketiga, konservasi mangrove dan terumbu karang. Adalah program yang memungkinkan nelayan mengembangkan perikanan berkelanjutan. Kategori ini ditujukan untuk inisiatif dan edukasi dari pemerintah kelurahan dan desa yang memiliki wilayah pantai serta perusahaan atau LSM sebagai mitranya. Nah, jadi ini agar nelayan itu dapat menangkap ikan yang berlimpah, yang terus-menerus. Nah, karena ada mangrove yang ditanam, ada terumbu karang yang juga dirawat. Nah, ini adalah bagian dari sesuatu yang harus dilakukan oleh desa ataupun kelurahan yang memiliki wilayah pantai. Bung Irwan, kategori keempat, sampah jadi emas namanya. Nah, sampah jadi emas ini mengusahakan agar sungai, teluk, dan lautan serta udara tidak tercemar. Pengolahan sampah diarahkan menjadi lahan bisnis bagi warga. Kategori ini ditujukan untuk inisiatif bank sampah dari pemerintah kelurahan dan desa serta perusahaan atau LSM sebagai mitranya. Jadi sampah itu harus jadi emas. PT Pegadaian itu punya program yang namanya sampah jadi emas. Nah, ini pemerintah desa atau pemerintah kelurahan bisa mengajak PT Pegadaian yang hampir seluruh kecamatan ini ada cabang-cabangnya untuk mengembangkan program sampah jadi emas. Jadi store sampah langsung dikonversikan kepada nilai emas. Jadi akan mereka dapat sekian gram emas gitu-gitu. Jadi itu semacam motivator ya? Motivasi. Agar masyarakat menjadikan pengolahan sampah sebagai lahan bisnis. Siap. Nah, itu ini kategori keempat. Kategori kelima, ini menarik ini, Bung Irwan. Desa wisata konservasi alam. Nah, ini dimaksudkan untuk menciptakan peluang bisnis bagi warga sekaligus menumbuhkan edukasi pelestarian alam bagi masyarakat umum dengan membuat desa atau kampung wisata. Nah, ini sangat menarik. Kita sedang turun semua aktivitas bisnis kita karena pandemi. Nah, dengan membuat desa wisata dengan berbasis konservasi alam ini akan memberi harapan kepada warga untuk menumbuhkan usaha-usaha kecil mereka dengan berbasis konsumsi. Konsumsi. Nah, tentu saja ini adalah kuliner. Nah, tetapi di tempat yang di mana dilakukan konservasi alam. Enggak sulit. Misalkan kita membuat satu kawasan pembibitan mangrove misalkan gitu. Nah, pembibitan ini kan kalau ditata indah dalam suatu taman di tempat yang dekat dengan wilayah pantai misalkan, ini akan sangat-sangat menarik apabila di dalamnya ada juga kemudian warung kopi, ada juga kemudian live musik yang memungkinkan kita bergembira. Jadi dibuat asik. Nah, dan selalu dikaitkan dengan bisnis konservasi alam itu. Karena sendiri. orang desa juga pengen dong merasakan hal yang sama seperti orang kota ya. Jadi di desa ini perlu dong hal-hal seperti itu. Kan mereka tidak melulu melihat Bung Irwan menyanyi karaoke di live Facebook misalkan. Nah, tapi mereka pun juga bisa. Dan mereka bisa ekspresikan itu di tempat-tempat wisata
sekaligus juga mereka mendapatkan keuntungan ekonomi juga. Selanjutnya. Nah, ini ditujukan kepada pemerintah kabupaten ataupun pemerintah kota, yaitu Kota Bima, Kabupaten Bima, Kabupaten Dompu, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Sumbawa Barat. Oke. Yaitu kategori pemerintah bijak lestarikan alam. Nah, bupatinya atau wali kotanya apabila mendaftarkan lebih dari separuh desa atau kelurahan kepada Pulau Sumbawa Green Award, maka mereka dijamin akan mendapat penghargaan. Oke. Nah, jadi kami dorong pemimpin daerah ini untuk secara optimal mendorong desa-desa dan kelurahannya melakukan inisiatif-inisiatif di dalam konservasi lingkungan ini. Jadi lebih dari separuh mereka dapat penghargaan. Kurang dari separuh mereka tidak dapat penghargaan, alias gigit jari. Nah, tentu saja kembali lagi tadi ini terkait dengan kebijakan-kebijakan yang ada. Nah, mereka harus aktif mensosialisasikan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh negara kepada warga masyarakat. Nah, edukasi atau sosialisasi seperti ini penting untuk dilaporkan apabila ingin mendapatkan penghargaan. Selain penegakan hukum tadi itu. Nah, jadi sebenarnya kategori dari Pulau Sumbawa Green Award ini adalah sesuatu yang menjaring semua elemen seluruh warga Pulau Sumbawa untuk terlibat di dalam memikirkan kehidupannya sendiri secara bersama. Nah, kita harus terlibat, dan ini yang belum dilakukan. Apakah kita merasa memiliki negeri ini, memiliki lingkungan ini, memiliki bumi ini? Kadang-kadang kita merasa tidak demikian. Bumi ini ada yang ngatur, ada yang membersihkan, ada yang kemudian menanam pohonnya, saya nggak peduli. Padahal setiap hari kita menghirup udara segar bertahun-tahun sejak kita lahir, tetapi apa yang kita berikan untuk bumi ini? Kita berhutang pada bumi ini. Baik. Tadi apa sudah semua terkait? Sudah semua. Berbicara tentang penghargaan, Sobat Inspirasi tadi Latofi CSR, Latofi School of CSR, ini kan akan memberikan penghargaan. Kira-kira bentuk penghargaan itu seperti apa yang ingin diberikan? Kemudian apabila desa atau kelurahan ini mendapatkan penghargaan pada Green Award kali ini, selanjutnya itu mereka itu akan dijadikan seperti apa sih penghargaan seperti itu? Apakah untuk kemudian misalnya, kan, ketika mereka mendapatkan penghargaan dari Latofi, kemudian apakah ada semacam dari pemerintah pusat dapat memberikan bantuan tambahan untuk terus mengembangkan desanya seperti itu, atau bagaimana sih sebetulnya gambarannya? Ya, penghargaan ini sebenarnya penghargaan di mana kita akan mendapatkan keberkahan bersama apabila semua melakukannya. Jadi bukan materi, bukan pujian yang diperoleh. Nah, ini penting kan, supaya ada gambaran ini. Bukan materi, bukan pujian yang diperoleh. Tetapi kita akan langsung mendapatkan keberkahan dari lingkungan hidup kita. Betul sekali. Kita berharap tidak lagi diteror oleh banjir. Dan kita berharap kita setiap hari menghirup oksigen yang demikian baik. Betul. Nah, kenapa di awal saya katakan Bima atau Pulau Sumbawa mengerikan sekali? Kita datang 6-7 tahun yang lalu, bernapas itu sangat enteng. Enak sekali walaupun udara kita panas. Karena oksigennya banyak. Masih bersih. Pohon-pohon banyak mengeluarkan oksigen untuk kita hirup. Kita butuh oksigen.
Nah, kenapa pada saat orang yang terkena COVID kemudian membutuhkan oksigen, sementara kita menebang pohon agar oksigen itu hilang di lingkungan kita. Nah, ini adalah kejahatan luar biasa sebenarnya. Dan yang mengalaminya itu adalah kita sendiri juga. Orang yang menebang pohon juga mengalaminya. Sekarang saya mendapatkan kabar bahwa rumah sakit di Bima itu penuh sekali dengan orang yang batuk, pilek, sesak. Bangsal-bangsal rumah sakit itu penuh semua. Sekali. Anak-anak juga penuh. Bangsal anak itu penuh. Itu kenapa? Karena kualitas lingkungan hidup itu sudah sangat buruk. Baik. Itu siapa penyebabnya? Itu penebang-penebang pohon itu. Dan ladang ya. Bung Latofi, tadi sudah kita panjang lebar mendengarkan penjelasannya. Nah, terkait dengan rencana ini, apakah Bung Latofi sudah melakukan sosialisasi kepada pemerintah-pemerintah terkait yang ada di Pulau Sumbawa ini, dan kira-kira apa respon mereka atas rencana besar ini? Ya, saya sudah melakukan safari ke 5 daerah dari Kota Bima hingga Kabupaten Sumbawa Barat. Oke. Respon mereka luar biasa. Bahkan mereka dengan nada emosional terharu dengan inisiatif ini. Karena bagi mereka, birokrat di pemerintah itu kebingungan apa yang harus dilakukan. Nah, dan mereka satu frekuensi dengan kami bahwa memang ini cara terbaik untuk menyelamatkan lingkungan hidup. Jadi masyarakat dilibatkan. Masyarakat tidak dibuat sebagai sasaran tembak. Tetapi masyarakat dirangkul semua. Baik. Oke, Bung Latofi. Nah, semua tadi sudah dipaparkan tentang tujuan daripada penyelenggaraan Green Awards yang ada di Pulau Sumbawa. Nah, saya satu pertanyaan terakhir nih, ingin mengetahui, ada nggak tujuan khususnya nih? Kira-kira apa nih ke depan ini? Apakah memang ada tujuan tersembunyi dari semua ini? Misalnya untuk ikut calon gubernur, bupati, wali kota, atau apa kira-kira? Mohon dijelaskan nih. Yang jelas, tidak ada keinginan saya untuk menjadi atau mencalonkan diri jadi wali kota, bupati, gubernur, apalagi dikaitkan dengan provinsi baru Pulau Sumbawa. Itu tidak sama sekali. Saya ingin menikmati masa tua saya dengan hidup lebih nyaman. Tanpa harus menjadi siapa. Jadi itu kuncinya. Iya. Tapi artinya ini murni ide besar ini dihadirkan untuk pengabdian tentunya, untuk daerah kita tentunya. Iya, saya ingin lingkungan hidup Pulau Sumbawa itu memberikan kebahagiaan bagi seluruh warga Pulau Sumbawa, di mana mereka mendapatkan oksigen yang bagus untuk kehidupan mereka. Mereka sehat, mereka bisa menunaikan ekonomi mereka, karena kalau sehat kan ekonomi bagus. Nah, tapi kalau oksigennya tipis seperti sekarang ini, karena hutannya udah nggak ada lagi, kita gampang sakit dan ekonomi kita pun akan juga terpengaruh. Jadi saya ingin membahagiakan mereka. Kata kuncinya Bung Latofi hadir ingin membahagiakan warga Sumbawa. Tentunya pada khususnya warga Kota Bima, begitu kira-kira ya? Tidak. Umumnya Pulau Sumbawa dan Indonesia umumnya. Karena selain Pulau Sumbawa Green Award, dalam waktu yang bersamaan ini kami juga akan menginisiasi Jakarta Green Award 2022. Wah, jadi tidak hanya satu rupanya ya? Tidak. Nanti mungkin daerah-daerah lain kami kembangkan wilayah per wilayah sesuai dengan persoalannya. Jadi kategorinya adalah untuk menjawab persoalan lingkungan yang ada. Baik, terima kasih. Oke, Bung Latofi, tentunya ini kan sudah semua kita ungkap dari tadi. Tapi rasa-rasanya nggak asik kalau
channel SPD Channel nggak diajak nih? Oh, tentu saja SCPD Channel itu adalah bagian dari pekerjaan besar kita. Karena SCPD Channel sudah melakukan banyak hal-hal positif di dalam dan mengembangkan lingkungan hidup. Dan kami pastikan kami akan hadir juga untuk meliput bahkan mewawancarai Bung Latofi pada saat nanti acara Green Awards. Oke, terima kasih. Oke. Luar biasa. Oke, Sobat Inspirasi, kami telah melakukan diskusi panjang lebar tadi bersama pimpinan daripada Latofi School of CSR. Dan adapun yang bisa saya petik dari tadi bahwa apa yang dilakukan oleh Bung Latofi sendiri adalah bukan untuk tujuan pribadi, tapi beliau memiliki tujuan yang sangat mulia, yaitu menciptakan daerah Sumbawa yang bersih, udara yang bersih, dan juga hutan yang hijau dan lestari. Kira-kira seperti itu ya, Bung Latofi? Iya. Oke. Demikian, Sobat Inspirasi. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Inspirasi, jangan lupa untuk melakukan subscribe channel kami, SCPD Channel. Ya, subscribe, like, and comment. Oh, comment. Comment. Oke, bye-bye.